Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini kawan-kawan ya. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama dari segi harga terlebih dahulu ya. Untuk kinerja daripada Bitcoin teman-teman ya, dia udah turun dari persentase harga 60 ribuan ya. Kali ini berada di area 59.881 US dollar teman-teman, dan dalam 24 jam terakhir aja Bitcoin ini mengalami penurunan sekitar 6,1% ya. Dalam 7 hari terakhir sekitar 9,98 atau kita bulatkan ke 10% ya. Sedangkan kinerja dari beberapa altcoin seperti Ethereum dan kawan-kawannya tentunya ya kan, hari ini ya teman-teman, di awal Mei ini teman-teman kita disuguhkan dengan keadaan merah merona-rona alias meronta-ronta kembali teman-teman ya. Akan tetapi di sini ada beberapa hal ya yang teman-teman harus ketahui juga. Apa sih penyebab penurunan daripada Bitcoin ini? Apa sih hal yang terjadi gitu ya setelah approvement ya, setelah approvement Bitcoin ETF dan Ethereum ETF yang berbasis di Hong Kong kalau nggak salah teman-teman ya. Kali ini harga malah mengalami penurunan ya, bahkan Bitcoin aja sampai ke persentase harga di bawah 60 ribuan teman-teman ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama keadaan daripada altcoin semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta. Nah, di satu sisi teman-teman, terjadinya hal seperti ini itu menguntungkan bagi sebagian orang yang memang berharap harga altcoin itu mengalami penurunan gitu. Kenapa ini mereka senang dengan keadaan altcoin yang turun? Karena mereka akan mendapatkan harga koin yang mereka incer itu dengan harga diskon yang cukup besar. Akan tetapi ya bagi kita semua pemain retail pasti kita juga akan ngeluh, waduh turun lagi ini, padahal kita udah berharap dia untuk bisa recover naik gitu kan. Dan di sini kalau kita lihat pergerakan daripada Bitcoin sendiri ya teman-teman, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya ya kan, dia mengalami yang namanya sistem konsolidasi di mana kita beri marking yang berwarna agak keping-pingan ini ya kan. Nah, kemarin-kemarin kita mengacu bahwasanya tergantung pergerakan Bitcoin ini mau kemana gitu kan. Kalau dia sampai breakdown keluar dari marking ini teman-teman ya, kemungkinan besar dia kuat untuk melakukan penurunan yang jauh lebih notabene jauh lagi gitu ya kan. Tapi ketika Bitcoin ini mengalami breakout ya, yang dalam arti dia bisa naik ke atas gitu teman-teman ya, itu mungkin dia akan meneruskan kenaikannya kembali ya. Akan tetapi di sini kita melihat nih hari ini teman-teman ya, dia keluar dari line-nya, dia keluar dari marking dalam keadaan breakdown. Oke. Jadi kemungkinan besar di sini ada beberapa poin yang perlu kalian antisipasi teman-teman, yang dimana Bitcoin ini volatilitas untuk mengalami penurunan. Oke. Dan ditambah bumbu-bumbu nanti teman-teman yang mendukung penurunan daripada Bitcoin apa, nanti kita bahas teman-teman ya. Nah, penurunan yang mungkin terjadi teman-teman, yang mungkin terjadi ya bisa saja teman-teman dia turun sampai di persentase harga ini ya, di area ini ada dua gap sebenarnya, di sini tiga gap ya, tiga candle ini semuanya nggak terhubung sebenarnya ya ada potensi dia bisa sampai 54734 ya kan. Ada juga di sini teman-teman yang notabene cukup lumayan diskon di area 51 ribuan, bahkan terendah yang mungkin 43 ribuan. Nah, itu yang perlu kita antisipasi ya. Dampaknya apa terhadap altcoin ketika Bitcoin mengalami penurunan sampai range harga ini? Maka di sini berpotensi ya altcoin ini juga akan mengalami penurunan ya. Dia keluar dari sistem konsolidasi. Seperti halnya di sini teman-teman ya. Di mana di sini ya kan, setelah dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman ya, ini di bulan berapa ya? Di bulan ini di Agustus ya, Juli Agustus lah ya. Jadi dia konsolidasi dari bulan
23 Juni teman-teman, sampai akhirnya ya di tanggal 15 Agustus dan di tanggal 16 Agustusnya dia keluar nih dari layoutnya, dan dia mengalami penurunan sampai mana? Sampai area sini teman-teman ya, sampai di area sini, di area 25-an teman-teman, bahkan lebih ya, terendahnya itu kalau nggak salah di area 24. Nah jadi ini kena semua teman-teman, dan dia mengalami penurunan, habis itu sideways kembali seperti itu teman-teman ya. Dan di sini bisa kita ambil contohnya, ini kan breakdown teman-teman, dan ini adalah breakout-nya ya, di mana setelah terjadi konsolidasi dan dia keluar dari jalur konsolidasinya dalam kondisi bullish, di sini Bitcoin kalian lihat sendiri dia meneruskan kenaikan yang cukup signifikan sampai membuat apa? ATH-nya. Dan di sini pun bisa kalian lihat sendirilah ya, sistem yang diberikan oleh Bitcoin ya, ini sebagai contoh juga teman-teman. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga sebenarnya ya. Nah, yang dimana kalau kita lihat dari sini teman-teman ya, ini adalah Bitcoin yang dalam tanda kutip teman-teman ya, ini bisa kita jadikan pelajaran juga sebenarnya ya di sini teman-teman ya. Nah, di sini ada dua skenario ya, yang dimana dia naik ke atas ya kan, naik ke atas. Cuman di sini apa yang terjadi? Dia kok malah balik lagi ke bawah. Yang ini yang diberi nama fake out ya, dia hanya menguji aja. Habis itu turun ke bawah dan mengalami breakdown. Breakdownnya pun nggak terlalu jauh teman-teman ya, sampai di area sini ya, bisa dikatakan ini adalah liquidity-nya, sweep liquidity, yang dimana dia ngambil di area resisten terdekatnya, dan habis itu mantul naik kembali ke atas. Nah semoga saja kali ini hanya fake out aja teman-teman, habis itu dia naik lagi mantul ke atas. Nah jadi kita penurunan ini mungkin dipicu dengan adanya FOMC yang akan terjadi pada tanggal 2 Mei kalau nggak salah ya, yaitu besok teman-teman ya. Kalau nggak salah, kalau salah mohon koreksi ya. Yang dimana FOMC tersebut akan membahas perihal suku bunga kalau nggak salah ya. Kalau kita melihat ya cutting daripada suku bunga, maka di sini kita akan melihat rally daripada Bitcoin dan kawan-kawan ya. Tapi kalau dia The Fed ini mempertahankan suku bunganya, mungkin kinerja daripada Bitcoin belum perform banget gitu ya kan, dalam tanda kutip dia masih dalam kondisi ya mungkin kuat untuk turun juga, apalagi kalau sampai The Fed naikin suku bunga, udah pasti ini langsung terjadi volatile harga, yang dimana membuat harga Bitcoin ini turun lebih dalam lagi. Ini juga menyangkut ke altcoin kok kawan-kawan ya, ini menyangkut ke altcoin. Kenapa? Karena gini, mayoritas orang-orang ya kan yang memiliki altcoin, dia akan menjual kepemilikan altcoin mereka dan membelikan Bitcoin. Kenapa? Ya karena mereka menganggap Bitcoin ini masih murah ya kan, seperti itu. Dan Bitcoin ini notabene teman-teman banyak yang meyakini bahwasanya antara persentase harga 100 sampai 500 ribu US dollar itu sangat-sangat possible di bulan ini. Makanya di sini ketika dia turun ya antusias orang-orang untuk melakukan yang namanya sistem akumulasi gitu teman-teman, mengorbankan altcoin dijual beli Bitcoin gitu ya, karena kita belum melihat alt session gitu teman-teman. Cuman ini bisa menjadi diskon juga buat kalian yang memang ada dana dingin, silahkan melakukan DCI. Tapi kalau kalian udah nggak punya, pertahankan aja aset-aset yang kalian punya, kuatkan mental aja, jangan cut loss teman-teman. Kalau kalian cut loss ya rugi nanti ya, seperti itu. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.